manajemen ASN. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, whole of government. Manajemen ASN terdiri dari kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN diantaranya yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kewajiban sebagai pegawai ASN diantaranya setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Tujuan kode etik dan kode perilaku untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Fungsi kode etik ASN yang pertama, sebagai pedoman, panduan birokrasi, publik, atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. 3. Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Konsep sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama asal-usul, jenis kelamin, status pendidikan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem merit dalam manajemen ASN. Sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sistem merit dalam ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen PNS. Yang pertama,
penyusunan dan penetapan kebutuhan, kemudian pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Manajemen PPPK. Yang pertama, penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, serta perlindungan. Pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Klasifikasi pelayanan publik. Pelayanan publik terbagi menjadi 4, yaitu pelayanan administratif, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan barang, pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Pelayanan jasa, pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Pelayanan regulatif, pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, serta kenyamanan. Kualitas pelayanan publik. Yang pertama, prosedur pelayanan. Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan. 2. Waktu penyelesaian. Ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 3. Biaya pelayanan. Dalam hal ini, biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian layanan. 4. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 5. Sarana dan prasarana harus disediakan secara memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 6. Kompetensi petugas. Memberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan. Kategori barang dan jasa. Barang atau jasa privat, barang atau jasa tol, barang atau jasa umum, barang atau jasa kolektif. Whole of government. Whole of government artinya penyelenggaraan secara keseluruhan yang terintegrasi. Praktek BOG dalam pelayanan publik berupa pelayanan bersifat administratif, pelayanan jasa, pelayanan barang, pelayanan regulatif.